Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang materi politik dan tata kelola keuangan pemerintahan. Di sini saya akan memperkenalkan, nama saya Mareta Dwi Citra dengan NPM 2216021116 dan kedua rekan saya, yang pertama dari Rido Perdana dengan NPM 221602210054. Dan yang kedua adalah Villa Mardiansyah dengan NPM 2216021062 akan menjelaskan materi tentang dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar barang dan jasa antar negara-negara yang dilakukan melalui ekspor dan impor. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan kemampuan produksi antar negara, di mana suatu negara memiliki kelebihan dalam produksi suatu barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh negara lain. Melalui perdagangan internasional, negara yang memiliki kelebihan produksi dapat menjual barangnya atau jasa tersebut ke negara lain, sementara negara lain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksinya dengan membeli barang atau jasa dari negara yang memiliki kelebihan produksi. Contoh organisasi perdagangan bebas yang ada di Indonesia ada 3. Yang pertama adalah APEC. APEC singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Tujuan utama agar negara-negara di Asia Pasifik mampu berkembang dengan lebih baik lagi dalam hal ekonomi. Yang kedua adalah JAFTA. JAFTA atau China ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi yang dibuat agar perdagangan negara di ASEAN dengan China jauh lebih lancar dan mudah. Yang terakhir adalah MEA. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asia. Ini pasar bebas yang ada di Asia Tenggara. Pasar bebas ini memungkinkan negara anggotanya, tak terkecuali Indonesia, bisa mendapatkan barang dan juga jasa tanpa adanya tarif yang memberatkan Indonesia. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sebelum melanjutkan materi yang disampaikan dengan rekan saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rido Perdana, NPM 2216021054 dari kelas Rek B. Peran perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dan memperluas akses ke pasar internasional. Dengan meningkatkan perdagangan, negara dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya, yang dapat gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkenalkan pasar baru bagi produsen domestik. Ketika produsen domestik dapat memasuki pasar internasional, mereka dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan penjualan mereka. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat membawa manfaat dari spesialis dan pembagian kerja antar negara. Selanjutnya, keuntungan perdagangan internasional. Keuntungan yang pertama adalah perdagangan internasional memungkinkan produsen dan eksportir untuk memperluas pasar mereka di luar negeri. Yang kedua, negara-negara cenderung memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tertentu. Yang ketiga, mendorong investasi dan inovasi pertumbuhan perdagangan internasional di negara-negara yang terlibat. Dan yang terakhir adalah menyediakan barang dan jasa yang lebih murah dalam perdagangan internasional. Dan kerugian perdagangan internasional adalah terlalu bergantung pada perdagangan internasional akan membuat ekonomi negara tidak stabil dan rentan terhadap perubahan di pasar global. Yang kedua, perdagangan internasional dapat meningkatkan produksi transportasi sehingga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi lainnya. Dan kerugian yang terakhir adalah beberapa sektor atau kelompok masyarakat dapat merasakan dampak negatif dari perdagangan internasional seperti kehilangan pekerjaan atau kesulitan bersaing dengan produsen luar negeri. Perkenalkan, nama saya Villa Mardiansyah dengan NPM 2216021062. Saya akan melanjutkan materi dari kawan saya, yaitu faktor yang mempengaruhi dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi suatu negara, tingkat keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, faktor sosial dan politik, dan kondisi pasar internasional.
Perdagangan internasional memberikan peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan internasional. Namun, perdagangan internasional juga membawa tantangan dan resiko yang perlu diatasi oleh negara-negara untuk dapat memanfaatkan potensi perdagangan internasional secara maksimal. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara dalam perdagangan internasional. A. Dalam perdagangan internasional, sebuah negara harus bersaing dengan negara lain dalam memasarkan produk mereka. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi negara-negara yang memiliki produk yang kurang kompetitif dibandingkan negara lain. B. Kebijakan pemerintah di berbagai negara dapat berubah-ubah, baik dalam hal pajak, regulasi, maupun subsidi. Hal ini berdampak bagi perdagangan internasional dan dapat menjadi tantangan bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan internasional. C. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara yang melakukan perdagangan dengan negara-negara yang mata uangnya lebih kuat. Sekian. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.